Halo sahabat resensi, apa kabar kalian di sana? Balik lagi di channel Resensi Film. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan like channel ini agar channel ini semakin berkembang. Pada episode kali ini, kita akan membahas film baru dari Korea, yaitu Kingdom Asin of the North. Film ini adalah film prequel dari serial Netflix Kingdom yang tayang perdana di Netflix Korea pada tanggal 23 Juli 2021. Cerita dari film Kingdom Asin of the North berfokus pada karakter utama, yaitu Asin yang dibintangi oleh artis berkebangsaan Korea Selatan, yaitu Jun Ji Hyun. Ini disutradarai oleh Seong Hoon Kim yang menjadi sutradara dari serial Netflix Kingdom pada tahun 2019 dan pada tahun 2020. Langsung saja kita bahas alur ceritanya. Cerita berawal dari bagaimana asal-usul wabah zombie pada serial Netflix Kingdom terjadi. Diceritakan seorang anak kecil yang tidak lain adalah Asin, dia menemukan sebuah gua yang di dalamnya terdapat ukiran rusa dan harimau yang menggambarkan bagaimana sebuah tumbuhan bunga dapat mengubah makhluk hidup menjadi lebih buas dan haus darah serta dapat menghidupkan makhluk hidup yang telah mati. Di lain tempat, seekor rusa yang tengah mencari makanan, secara tidak sengaja rusa tersebut memakan tumbuhan yang di bawahnya terdapat telur-telur parasit. Setelah memakan parasit tersebut, rusa itu seperti keracunan dan mati. Tidak lama kemudian, rusa tersebut berubah menjadi lebih buas dan haus akan darah. Sampai-sampai rusa itu menjadi hewan yang ganas. Tidak lama, rusa itu pun bertemu seekor harimau dan langsung menyerang harimau tersebut. Harimau yang merupakan hewan buas pun menyerang rusa tersebut lalu memakannya. Di lain cerita, pasukan patroli Joseon menemukan adanya banyak mayat. Mayat anggota klan Pajowi Jurcheon yang telah tewas secara misterius. Cerita berpindah ke sebuah desa miskin yang memperlihatkan keadaan desa dengan orang-orangnya. Mereka merasa bahagia dikarenakan mereka dapat memakan daging pemberian seorang bangsawan. Asin pun datang dengan sepatu penuh lumpur. Dan oleh ayahnya, ia dimarahi karena pasti dia telah masuk ke dalam hutan. Asin pun menceritakan bahwa dia menemukan ukiran yang menyebutkan bahwa tumbuhan tersebut dapat menghidupkan orang yang sudah mati. Namun ayahnya tidak percaya dengan hal seperti itu. Para tentara Joseon menemukan mayat yang tadi, lalu membawa mayat tersebut ke base camp mereka. Di sana mereka menyatakan bahwa mayat tersebut bukanlah tewas karena diserang harimau, melainkan perbuatan dari manusia. Namun mereka bersikeras untuk menyembunyikan fakta tersebut dengan menyebutkan bahwa mereka tewas karena serangan harimau. Ketua dari pasukan Joseon menghampiri Bum Il dan dia menanyakan tentang penemuan mayat yang ada di hutan tersebut, dan Bum Il pun tercengang karena perbuatan pasukannya ketahuan. Di mana mayat tersebut, merekalah yang membunuhnya dengan alasan mereka mencuri jamur milik klan Haewon Cho. Kembali ke desa pinggiran tempat Asin berada. Asin penasaran dan bertanya kepada ayahnya yang akan pergi ke kota. Apakah benar mereka yang tewas di hutan tersebut dikarenakan serangan harimau? Namun ayahnya tetap bersikeras bahwa mereka tewas karena harimau. Ayah Asin yang telah tiba di desa Jurseon, dia menceritakan tentang peristiwa pembunuhan belasan orang yang telah ditemukan di hutan tersebut kepada warga Jurseon.
Tanpa disangka-sangka, di sana datang pasukan tentara klan Jurseon yang mendengarnya dan mengawasinya. Kembali ke Asin. Melihat sang ibu sedang sakit, Asin pun nekat untuk kembali ke hutan untuk melihat ukiran tentang tumbuhan yang dapat menghidupkan orang yang sudah mati. Di sana, dia mendapatkan bunga tersebut dan memastikan kembali bahwa bunga tersebut adalah bunga yang tepat seperti yang ada di dalam ukiran. Pasukan Joseon memerintahkan kepada masyarakat untuk berburu harimau di hutan, yang dimana tujuannya adalah agar warga percaya bahwa penemuan mayat tersebut dikarenakan oleh serangan harimau. Namun kejanggalan pun terjadi, di mana biasanya harimau akan pergi menjauh dari pusat keramaian, namun malah mendekat menuju para warga yang ikut dalam pemburuan. Harimau tersebut pun mengejar dan menyerang warga yang ikut serta dalam pemburuan tersebut. Karena situasinya menjadi tidak terkendali, mereka pun diperintahkan untuk mundur. Pasukan Pajewi yang ikut menyamar untuk mengikuti pemburuan pun diserang dengan harimau monster tersebut. Yang pada akhirnya mereka heran kenapa di dalam perut harimau tersebut tidak ada mayat pasukan Pajewi yang diserang. Seperti yang telah diceritakan oleh ayah Asin. Pasukan Pajewi itu pun memperingatkan bahwa mereka akan membalaskan dendam mereka dengan cara yang sadis. Ketika Asin akan pulang ke desanya, ternyata pasukan Pajewi sedang menyerang desanya dengan membunuh seluruh warga di sana, termasuk keluarganya tanpa tersisa siapapun. Dia melihat keluarga serta warga desanya digantung di tengah desa. Asin yang putus asa dan sedih pun menuju base camp tentara Joseon di Chupajin. Di sana dia meminta kepada pimpinan tentara Joseon untuk membalaskan dendamnya atas pembunuhan ayahnya. Karena kasihan, ketua prajurit Joseon pun memerintahkan agar Asin tinggal di base camp tersebut. Di base camp, Asin bekerja sebagai kuli dan juga dia berlatih memanah di hutan untuk mengasah skill memanahnya. Seiring dengan waktu, Asin pun menjadi seorang wanita dewasa yang handal dalam memanah. Dan dia juga terkadang diperintahkan untuk memata-matai klan Pajewi. Asin yang diperintahkan untuk menyusup ke desa Pajewi dan berhasil masuk ke dalam desa tersebut. Di sana, dia melihat seorang prajurit tengah menyuapi makan seseorang. Asin yang penasaran pun mendekati pria tersebut, dan hal yang tidak terduga-duga oleh Asin adalah pria tersebut adalah ayahnya yang masih hidup namun dalam keadaan yang memprihatinkan. Asin yang merasa sedih bercampur dengan amarah pun akhirnya memutuskan untuk mencari kebenaran di balik pembantaian desanya. Asin pun menyusup ke ruangan perwira ketua Joseon. Di sana dia menemukan gulungan surat yang menyatakan bahwa pembunuhan ayahnya adalah salah satu rencana dari tentara Joseon. Dengan menuduh ayah Asin adalah sebagai pengkhianat yang sebenarnya. Asin yang marah pun membunuh satu prajurit Joseon yang masuk ke kamarnya. Lalu memberi bunga parasit itu agar prajurit itu berubah menjadi monster dan menyerang seluruh prajurit yang ada di dalam base camp tersebut. Dengan cepat, prajurit yang telah berubah menjadi monster mengubah setiap prajurit yang ada di base camp itu. Kekacauan pun terjadi, dan prajurit Joseon yang telah berubah menjadi monster pun semakin banyak, dan memburu setiap prajurit yang belum terinfeksi parasit tersebut. Prajurit yang berhasil menuju gerbang utama pun dibunuh oleh Asin, agar tidak ada prajurit Joseon yang selamat. Setiap prajurit yang berhasil bertahan diri pun dipanah oleh Asin, agar mereka tewas dan berubah menjadi monster tersebut. Saat terakhir, ada prajurit terakhir yang berhasil selamat dan meminta bantuan Asin agar dapat naik ke atas genteng rumah agar selamat.
Namun Asin tidak mau tahu dan dia memanah tangan prajurit tersebut agar memancing monster yang lain agar mendekat lalu membakar mereka. Setelah berhasil memantai seluruh prajurit Joseon, Asin pun kembali mengunjungi desanya yang sudah lama tidak dikunjungi sambil membawa sesuatu di karung yang ditariknya. Hal yang mengejutkan adalah di sana terdapat banyak monster yang tidak lain adalah warga desanya yang dahulu pernah dibunuh oleh prajurit Pajeowi. Dan karung yang dibawa itu merupakan prajurit Joseon yang masih hidup yang akan digunakan oleh ia untuk memberi makan warga desanya yang telah berubah menjadi monster. Di akhir cerita, Asin pun pergi ke sebuah desa di perbatasan Joseon. Di sana dia bertemu dengan seseorang, yaitu seorang tabib, dan memberitahukan efek dari penggunaan tanaman tersebut, yang dimana tanaman tersebut dapat membuat orang yang sudah mati menjadi hidup kembali. Setelah itu, Asin pun pergi menuju desa Pajeowi, di mana merekalah orang-orang yang membantai warga desanya. Di sana, Asin menembakkan panah ke arah prajurit Pajeowi tersebut. Cerita pun selesai.